rekan mahasiswa, selamat datang kembali di Komik, kelas online mahasiswa ilmu komunikasi di seri mata kuliah Seminar Ilmu Komunikasi. Nah, setelah Anda melewati proses pengumpulan data di bab 3, sekarang kita sampai di tahap yang paling menentukan, yaitu bagaimana Anda mengubah data menjadi sebuah jawaban penelitian. Pada akhir penelitian, Anda tidak boleh berhenti pada tahap pengumpulan data saja, karena data-data tersebut harus diolah menjadi temuan, lalu dibahas dengan penelitian terdahulu. Baru kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan. Patokannya adalah pembaca harus bisa mengikuti alur mulai dari data, kemudian isinya, maknanya, hingga jawabannya secara runtut. Mari kita mulai dengan bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian bukanlah tumpukan data seperti transkrip dan wawancara. Tidak semua data-data tersebut langsung dipindahkan begitu saja dari proses Anda melakukan wawancara kepada bab 4. Jadi harus diolah dahulu. Jadi gimana caranya menulis hasil penelitian? Pertama, teman-teman harus paham beberapa poin yang masuk dalam hasil penelitian, seperti kategori temuan, pola yang ada pada data, dan contoh kutipan atau bukti. Agar lebih terorganisir, Anda bisa membagi hasil penelitian ke dalam beberapa subbagian yang jelas, seperti mengikuti rumusan masalah, kategori analisis, dan tema atau temuan Anda dengan memberikan kalimat penegas seperti misalnya, temuan ini menunjukkan bahwa ... Selanjutnya adalah tahap pembahasan. Perlu diingat bahwa hasil tidak sama dengan pembahasan. Jika hasil fokusnya pada apa pola yang ditemukan, maka pembahasan menjawab maknanya apa sih dari temuan-temuan tersebut dan mengapa temuan ini penting. Di bagian inilah sebenarnya Anda bisa berdialog antara apa yang Anda temukan dengan teori apa yang ingin Anda bahas. Teori yang sudah ditulis di bab 2 tadi. Di bagian inilah Anda melakukan penafsiran hasil dengan bantuan teori yang sudah panjang lebar ditulis di bab 2 landasan teori itu tadi. Kemudian membandingkan dengan penelitian terdahulu dan menunjukkan apa kontribusinya bagi penelitian Anda terhadap teori-teori yang sudah ada sebelum. Terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Biasanya suka lupa untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kesimpulannya ternyata tidak diintegrasikan untuk menjawab rumusan masalah. Isi kesimpulan berisi jawaban inti atas rumusan masalah yang sudah Anda tulis di bab 1. Ringkasan singkat dari temuan utama, apa yang menarik dari temuan penelitian Anda, apa implikasinya, dan yang terakhir juga Anda bisa memberikan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Ingat ya, hindari untuk mengcopy paste hasil dan membuat kesimpulan yang tidak spesifik, serta menghindari untuk membuat topik yang baru. Ingat bahwa kesimpulan seharusnya menjawab rumusan masalah. Nah, fokus pada hal itu saja. Sekian dari pembahasan kali ini dalam sesi komik kelas online mahasiswa ilmu komunikasi. Sampai jumpa.